Terima kasih, sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini kita tetap antusias mengakhiri tahun 2023 dengan penuh semangat karena Dia sungguh baik dan amat sangat baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya dapat bangkit berdiri bersama. Haleluya, kita akan datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami tahu berbagai macam tantangan dalam suka dan duka, juga dalam hal-hal yang luar biasa, mujizat-Mu dalam sepanjang tahun 2023 ini. Kami percaya Yesus, kami mengakhiri tahun ini dengan datang kepada Engkau, dengan mengucap syukur karena segala kebaikan, segala penyertaan, perlindungan dan bimbingan yang telah Kau berikan untuk sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan untuk nanti malam kami akan ada ibadah tutup tahun. Kami percaya berikan cuaca yang baik, semua akan menjadi berkat yang luar biasa, sehingga kami akan menutup tahun ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Layakkan hati kami Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu
Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari sembah Dia, naikkan syukur kepadanya. Haleluya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, sungguh dahsyat Engkau Yesus. Haleluya. Sekena karalalalala yang glory bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu, bawa kami lebih dalam. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya. Sekena karalalalala yang glory bagi-Mu, kami naikkan syukur padamu Tuhan. Sekena karalalalala yang sekena kaya. Terima kasih Tuhan, sungguh dahsyat Engkau Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorai dan bersuka cita bersama Engkau Tuhan. Silakan Kau beracara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Berikan salam pada kanan kiri, katakan Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Haleluya. Yang mungkin belum mengucapkan selamat Natal, bisa selamat Natal. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita sekali lagi yang paling meriah, karena Dia lahir untuk setiap kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit
sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi kita yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Kami cinta Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. I love you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidup
hidupku di dalam tangan-Mu. Saat pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Dalam terserah datang menyembah, hidupku padamu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku padamu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Satakara baya setekada baba dada 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 baya satakara.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hidup kami Kau selalu teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk akhir tahun yang luar biasa. Dengan cuaca yang sangat cerah. Kau hindarkan semua kami dari semua bahaya banjir maupun bencana apapun Tuhan. Pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk nanti malam. Saat kami mau menutup penghujung akhir nih Tuhan, yang daripadamu saja. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Amin. Sehingga kami betul-betul siap Tuhan memasuki tahun 2024 Tuhan. Bukan dari kekuatan kami, bukan dari planning atau rencana kami, tapi semua dari planning atau rencana daripadamu saja. Amin. Sehingga apa yang kami lakukan sampai nanti malam tutup tahun Bapa, semua dalam kendalimu saja. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga pagi ini kami belajar bagaimana kami bisa merdeka atas keuangan kami semua sekeluarga. Ajari kami Tuhan sehingga kami sanggup mengajari orang lain yang membutuhkan. Sehingga semua di tempat kami, sekeliling kami, sekitar kami, keluarga kami, masyarakat kami, kota Semarang Tuhan dan sekitarnya mengalami kemerdekaan keuangan yang daripadamu saja. Pagi ini yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan uluran tangan, tanganmu terulur sampai kapanpun buat kami. Karena Engkau Allah yang sama dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Biarlah yang terbelenggu dilepaskan, dibebaskan Tuhan. Yang terikat lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini terus Tuhan, terus beracaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita jaga kesehatan, jaga hati kita. Siapkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk kita nanti malam untuk tutup tahun saudara. Saudara izinkan pagi ini kita sharing. Kita sama-sama belajar bagaimana mengalami kemerdekaan keuangan. Saudara kalau Anda lihat di Ulangan pasal 28, Ulangan pasal 28 ayat 12 dikatakan apa? Baca yang keras. Tuhan bagimu perbendaraannya yang melimpah. Perbendaraan Tuhan kan bukan cuman masalah berkat tuh saudara. Loh tapi Pak saya tuh butuhnya ujung-ujungnya tuh berkat Pak. Kalau Anda bicara berkat, Anda bisa melihat bendaharanya Tuhan yang suka korupsi siapa saudara namanya? Siapa? Yudas. Kalau orang bisa mengkorupsi Tuhan, itu artinya dia pegang uang banyak atau pegang uang sedikit saudara? Banyak, maka bisa dikorupsi. Saking banyaknya sampai nggak ketahuan yang dikorupsi berapa gitu kan. Menurut teman-temannya. Tapi Tuhan kan selalu tahu saudara. Jadi kalau Anda berpikir bendaranya Tuhan tuh pegang uang sedikit, Anda harus mulai berpikir ulang. Saking banyaknya, sampai teman-temannya itu loh bisa, yo ora mungkin lah, yo ora mungkin. Padahal ditilep terus saudara. Dikatakan apa? Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah. Bagi siapa saudara? Katakan sama-sama, bagi saya. Angkat tangan kanan kita ngomong, Tuhan akan membuka bagi saya perbendaraannya yang melimpah. Ya ini apa saudara? Langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati apa saudara? Segala pekerjaanmu. Jadi kalau Anda itu mengerjakan apa saja, ngomong kiri kanannya apa saja, itu diberkati saudara. Sehingga apa saudara? Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah sekarang sebelum saya masuk lebih dalam, sekarang saya mau tanya, dalam bayangan Anda dan saya, arti kemerdekaan keuangan itu apa saudara? Kita ini sharing nih. Arti orang yang mengalami kemerdekaan keuangan itu artinya apa?
Yang mau menjawab silakan. Bisa loh, langsung sharing. Ya, dapat hadiah, berarti orang dapat hadiah, berarti merdeka keuangan. Ya enggak apa-apa, kan masing-masing beda-beda. Bu Indra? Bebas dari utang, berarti merdeka keuangan kalau enggak ada hutang. Oke, apalagi saudara? Ada lagi yang lain? Merdeka keuangan, apalagi? Dapat hadiah, bebas dari utang, apalagi? Siapa yang berpikir nggak ngapa-ngapain uang masuk, ada nggak? Angkat tangan. Oh merdeka Pak, lungguh wae duit melebu Pak. Ada. Dulu masih banyak. Apa Pak? Penjaga pintu toilet di pom bensin. Kerjanya apa? Lungguh. Iya toh? Kalau pas kotor ya dibersih. Habis itu duduk lagi, sudah uangnya masuk. Bahkan kalau nggak masuk Anda tanya, Pak jangan lupa diisi Pak ya. Ada, apalagi? Pasif income Pak, itu kan namanya pasif income, nggak ngapa-ngapain uang masuk gitu kan. Tapi sebenarnya Anda tahu nggak sih, kemerdekaan keuangan menurut Alkitab tuh yang bagaimana? Kalau Anda baca di Ulangan 28 ayat 12, kok sampai Tuhan tuh akan membuka bagi Anda dan saya perbendaharaannya yang melimpah, ya ini yang dibuka langit saudara, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Anda mengerjakan apa, tanahnya itu dihujani. Dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak memberi pinjaman. Menurut saya, setelah saya belajar, berusaha menimbang-nimbang, jangan-jangan ini kemerdekaan keuangan itu apa saudara? Itu bukan sekedar passive income, bukan sekedar dapat hadiah, bukan sekedar bebas hutang, saudara. Kemerdekaan keuangan itu kondisi keuangan di mana Anda dan saya bisa mencukupi kebutuhan hidup Anda dan saya, dan enggak cuma mencukupi kebutuhan hidup, saudara. Dan baca yang keras berikutnya, apa? Kebutuhan Anda untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan nyuruhnya apa, Anda tuh sanggup melakukan dan mencukupi kebutuhan Anda untuk melakukan kehendak Tuhan. Loh, kok bisa Pak? Mari kita buka Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 saudara. Baca yang keras. Coba Anda bayangkan, saat penulis kitab Mazmur ngomong apa? Dahulu aku muda. Siapa yang dulunya pernah muda angkat tangan? Yo pasti toh saudara. Sekarang telah menjadi lebih muda, ya kan? Menjadi tua, dewasa, lebih bijak. Tetapi apa saudara? Tidak pernah kulihat orang benar. Enggak pernah saudara. Penulis kitab Mazmur ngomong, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Enggak pernah. Kalau Anda hidup benar ditinggalkan Tuhan, tak jawab. Enggak pernah. Pasti enggak pernah. Atau apa saudara? Anak cucunya meminta-minta roti. Enggak bakalan. Dari penulis kitab Mazmur sejak muda sampai tua enggak pernah lihat anak cucunya meminta-minta roti. Kalau orang benar itu hidup. Yang 26 apa saudara? Tiap hari, apa saudara? Ia menaruh belas kasihan. Orang yang benar, orang itu selalu punya belas kasihan. Karena Tuhan selalu, kita belajar prinsip berkat kan. Orang yang diberkati Tuhan selalu apa saudara? Memberkati orang lain. Tiap hari yang dia pikirkan, ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan selalu ada dannya.
anak cucunya menjadi berkat. Jadi anak cucunya ya enggak punya belas kasihan, selalu punya belas kasihan dan memberi pinjaman. Kalau orang itu punya konsep merdeka secara keuangan cuman passive income, karena usahanya banyak, kos-kosannya banyak, bangun tidur baru buka mata gelegeen buka WA, omsetnya piro? 1 triliun, wah puji Tuhan. Buka CCTV, wah pegawai kerja kabeh luar biasa. Hotelku full book, apa meneh iki akhir tahun. Wah, enake gelegeen mangan bubur. Di WA sama direktur Anda. Omset kita naik 500 kali lipat. Anda cukup WA. Puji Tuhan, amin, haleluya, bar. Ora pernah mikir untuk berbelas kasihan sama orang lain. Entah manajer kuwi sing sudah menguntungkan Anda itu mungkin sudah ora liburan suwe gitu. Wis loro-loron, kene kerokan kabeh, ora cuman merah Saudara. Kuning, hijau, ungu, pelangi kabeh dikeroki bedino kerokan terus. Sampai kering-kering kok. Hanya untuk berkata, Bapak, omset naik 500 kali lipat. Anda cuma ngomong, puji Tuhan. Wis ngono tok bar. Bolehkah saya curhat ke Bapak? Saya bosmu, bukan tempat curhat. Emang apaan? Ngeri. Orang tua saya sakit, Pak. Bolehkah saya mengambil cuti setengah hari saja untuk tilik? Orang tuamu itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Ku bantu dalam doa. Pak, orang tua saya meninggal. Cuman ditulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga diterima di sisinya. Bar, omset hari ini berapa? Ya ampun, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung takut omset hari ini berapa. Saudara, kalau Anda itu paham, kemerdekaan keuangan itu bukan kayak gitu, saudara. Anda enggak punya belas kasihan sama orang lain. Anda enggak pernah berpikir, kamu ngubur orang tuamu ada biayanya enggak? Pak, saya mau diusir dari kos-kosan saya, dari kontrakan saya. Karena kemarin saya sudah habis sakit, Pak. Plafon BPJS saya habis. Saya untuk bayar kurang. Kalau Anda punya kebebasan keuangan, kemerdekaan keuangan, Anda tanya, kamu kurangnya berapa? Ya kurang sekian, Pak. Tapi kalau saya pinjam Bapak, saya mampunya per bulan cuma bayarnya sekian. Saya enggak berani pinjam Bapak. Sudah nomor rekening ubah sini, transfer jedek. Enggak usah mikir balikin ya terima kasih, ora balike ya ora apa-apa, wis sugih awake dhewe. Betul enggak, Saudara? Betul kan? Saudara, Mazmur 37 ayat 25 sampai 26, penulis kitab Mazmur ngomong apa? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi enggak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti, enggak pernah. Tiap hari orang benar itu menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Sekarang kita cerita, sekarang kita tegali lebih dalam. Saya percaya hari ini enggak cukup. Mungkin ya akhir bulan ini baru cukup. Bagaimana cara Anda mengalami kemerdekaan keuangan? Yang pertama yang saya tulis, baca yang keras, 2, 3, Anda harus memiliki kuasa Allah. Saudara, mujizat kemerdekaan keuangan, itu mujizat loh saudara. Kalau enggak mujizat enggak mungkin, itu mujizat. Mujizat kemerdekaan keuangan dan kelepasan dari kutuk kemiskinan. Loh, kemiskinan itu kutuk loh saudara. Anda bisa lepas dari kutuk kemiskinan, itu harus dan pasti butuh pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kalau enggak bisa saudara. Nah sekarang kalau kita butuh mujizat,
butuh kelepasan dari kutuk kemiskinan untuk kita mendapatkan mujizat kemerdekaan keuangan, maka yang pertama Anda harus memiliki kuasa Allah. Ada 3 hal yang Anda harus paham yang menyebabkan Anda dan saya memiliki kuasa Allah. Yang pertama, saudara, baca yang keras, apa saudara? Anda harus percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan Anda dari segala kesulitan keuangan sehingga Anda bisa mengalami kemerdekaan keuangan. Kalau Anda enggak percaya, Anda mau percaya sama siapa? Manusia enggak bisa diandalkan, saudara. Anda enggak bisa mengandalkan para konglomerat, mengandalkan tetangga Anda, om Anda, Pak D Anda yang kaya, enggak bisa. Itu butuh mujizat dan Anda sebelum dapat mujizat, Anda harus percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan Anda dan saya dari segala kesulitan keuangan sehingga Anda bisa mengalami kemerdekaan keuangan, saudara. Untuk membuktikan ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kisah-kisah Alkitab. Karena semua harus kembali ke Alkitab, bukan karangan saya atau habis ngimpi tadi malam, enggak, saudara. Bagaimana kisah-kisah Alkitab tentang orang-orang yang mengalami kelepasan dari kesulitan keuangan. Dan dia mengalami kemerdekaan keuangan, saudara. Mengalami kemerdekaan keuangan. Yang pertama, mari kita baca. Memang enggak semua kita baca, tapi tadi pagi waktu saat teduh, saya ingin mengajak Anda membaca di 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat 1 sampai 7. Dan nanti 2 Raja-Raja ini sebagai landasan untuk nanti malam Anda dan saya mengalami tahun pelipat gandaan. Yang setuju katakan yes. Yang percaya dengan apa yang Tuhan beri dalam tahun pelipat gandaan nanti malam, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 4, ayat pertama sampai ayat ke-7, saudara. Baca yang keras, 2, 3. Berarti kepepet ya, saudara? Kepepet. Karena suaminya juga sudah mati, sudah janda. Terus yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apa-apa yang kau punya di rumah. Ingat, selalu yang ditanya seorang nabi utusan Tuhan, kamu punyanya apa? Bukan ini, kowe duwe budget plafon utang maneh rak kira-kira ya. Sing iso ngutangi kowe meneh. Ora, ndak. Bahkan kalau Anda sudah call 5 itu kalau dalam bahasa perbankan wis ora sanggup bayar 5 bulan gitu kan. Itu Anda enggak mungkin utang lagi kok, enggak bisa, pasti enggak bisa. Wong Anda call 2, call 3 ambil kreditan lain, sudah enggak pernah enggak bayar 2 bulan, 3 bulan, Anda ngambil kreditan lain aja, orang enggak mau utangi. Kenapa sebabnya Anda bisa enggak bayar 2 bulan? Berarti Anda track recordnya, Anda pernah enggak bayar, Anda kan digitukan pasti. Maka Nabi Elisa tanya, apa yang bisa aku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ini loh saudara. Mujizat kemerdekaan keuangan tidak berangkat dari apa yang kita tidak punya. Selalu mujizat itu hadir dari apa yang kita punya. Termasuk kesembuhan segala saudara. Nanti malam kita belajar apakah cuma berkat yang dilipat gandakan. Termasuk kesembuhan. Tuhan, leverku iki wis kena hepatitis C. Dulu saya berdoa, iki onone cuma iki Tuhan. Aku sudah banyak melakukan kesalahan. Aku ini anak yang kurang ajar.
aku bertobat. Onone iki levernya. Dibuat kerja keras gak bisa selalu kencingnya warnanya kayak teh. Onone iki. Bahkan tukar sama lever yang baru. Kayak beberapa orang-orang kaya yang punya uang kan bisa pakai donor lever yang baru. Nah, saya nggak punya uangnya, Tuhan punyanya ya ini. Selalu mukjizat berangkat dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita tidak punya. Nanti sore malam kita belajar. Terus katakan apa? Berkatalah, apa saudara? Perempuan itu, apa saudara? Hambamu ini, apa? Tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Parah nggak saudara? Parah. Saya masih punya sofa, saya akan dolen sofane ngono masih kan? Nggak ada. Sebuah buli-buli berisi minyak. Terus berikutnya, baca yang keras. Segala apa saudara? Tetanggamu. Terus bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kenapa Tuhan mengizinkan kita berkomunitas, termasuk berhubungan baik dengan tetangga kita? Ojo musuhan, saudara. Belum tentu loh, Anda itu ngalami mujizat selalu ditolong oleh orang keluarga terdekat itu belum tentu, saudara. Bisa jadi sekotonggo, sing mungkin kumisnya brengose kuwandel awake gede, ning ngomong kayak Madura. Mau apa kesini? Lu mau ngewati gua ta ya? Wah, ngomong asal jeplak ya kan. Oh, saya cuma pinjem buli. Cuma pinjem buli aja, enggak pinjem beras. Enggak, pinjem buli-buli kosong saja. Ya wis jumon iki ono 5, ambil aja gitu kan. Jangan lupa dikembalikan ya. Wah, wis mulai. Sudah apa-apa. Tapi kan hubungan baik gitu kan. Tapi jangan terlalu sedikit. Terus berikutnya yang keempat. Kemudian masuklah, terus tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Ini hubungan keluarga. Baik Yesus sendiri maupun nabi-nabinya selalu back to basic, kembali ke dasar. Apa? Keluarga. Selama Anda sama keluarga Anda gegeran terus, enggak pernah bersatu, enggak pernah kompak, sulit Pak. Selalu urusannya mujizat, kelepasan, berurusan dengan keluarga, berurusan dengan komunitas. Setelah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat. Terus yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya. Terus ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang minyak yang tidak seberapa. Yang punyanya ya cuman itu. Terus ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yang terakhir yang ketujuh, kemudian pergilah perempuan itu memberitakannya kepada Abdialah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu. Apa saudara? Bayarlah utangmu, bukan berangkat Israel ke tanah suci, beli ganti mobil, ganti Kawasaki Ninja 250 cc, ganti CBR Harley Davidson, ora saudara, enggak. Bayarlah utangmu, karena utang itu kutuk loh saudara. Terus, dan hiduplah dari lebihnya. Sebuah mujizat tidak pernah dikasih pas minyak entek, pas orang apa sisane meneh, enggak pernah. Selalu bisa buat hidup dari lebihnya. Engkau
serta anak-anakmu. Nanti malam kita bahas dalam, saudara. Allah melakukan mujizat pelipat gandaan minyak kepada janda seorang nabi, sehingga ia bisa menjual minyak itu dan melunasi segala hutangnya. Melunasi hutang dari mujizat pelipat gandaan. Bukan lunasi utang dengan menambah hutang baru. Iku jenenge gali lubang, tutup lubang. Nanti Anda bisa nyanyi dangdut sepanjang hari. Yang kedua yang saya catat untuk membuktikan kisah-kisah Alkitab tentang orang mengalami kelepasan dari kesulitan keuangan, mengalami kemerdekaan keuangan. Yang kedua yang saya catat di 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7 enggak usah dibaca. Apa saudara? Barang pinjaman. Berupa sebuah mata kapak yang tenggelam ke dasar sungai Yordan. Berhasil ditemukan kembali, dimunculkan mata kapaknya yang tenggelam, bisa dimunculkan oleh sebatang kayu yang dilemparkan. Di mana mata kapak itu tenggelam, dilempar kayu, bisa muncul. Apa artinya? Anda harus belajar dari mana titik jatuh kehidupan Anda, sehingga Anda masuk dalam kutuk hutang, kutuk kemiskinan. Jatuhnya di mana? Apakah Anda ngambil utang di saat Anda harusnya nggak perlu utang? Karena utang itu kan banyak. Dan yang paling banyak saya jumpai, orang itu hutang karena apa? Lifestyle, saudara. Gaya hidup. Anda pengen ke luar negeri, Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan ini liburan anak saya. Anakku ranking 1 di sekolah Tuhan. Bu, ya kalau bisa, aku ini bisa keluar negeri, minimal ke Bali. Tidak pernah naik pesawat anak saya Tuhan. Tiba-tiba Anda baru keluar kamar dari nangis-nangis. Ada telepon masuk. Anda angkat. Halo, selamat pagi. Dengan Ibu Tulkiem. Katanya. Loh, iya, siapa ya? Saya dari bank ini gitu kan. Saya menawarkan pinjaman, loh saya enggak butuh pinjaman apa Bu? Loh ini bukan pinjaman yang lain-lain Bu, bukan. Nah terus pinjaman apa? Pinjaman ke luar negeri untuk anak Anda liburan selama 5 hari 4 malam, naik pesawat Bu, tidur di hotel bintang. Oh ya? Cicilannya berapa? Murah sekali Bu. Anda cukup bayar 1 bulan 1 juta saja. Ya kan? Nanti tinggal dihitung. Itu sudah tidak ada bunganya Bu. Administrasi enggak seberapa murah. Anda diam sejenak Anda diam sambil meremelek. Apakah ini jawaban doa buat keluargaku? Kan? Anakku ranking, langsung ditelepon dari surga. Pinjaman untuk Bu Tulkiem. Di sini ada yang namanya Bu Tulkiem? Ada. Saya ganti loh kalau ada. Ada enggak yang namanya Bu Tulkiem? Enggak ada loh. Yang ada angkat tangan langsung tak ganti. Tul Jaina ya ora apa-apa. Enggak ada kan? Anda pergi berlibur, Anda belum tutup teleponnya, langsung Anda ngomong, "Baik, saya ambil." Saya ambil sekarang juga. Oh baik Bu, saya mau memastikan data-data. Oh iya, enggak usah pakai data, saya kasih aslinya juga enggak apa-apa. Yang penting uangnya langsung sama tiketnya gitu kan. Setelah Anda pergi berlibur, bahagia sekali saudara. Anda selfie itu ya, baru naik pesawat tuh, ini baru di garda ratanya saudara, belum masuk pesawat masih di garda rata. Itu berapa kali jepret itu, jepret. Turunan sih, iya. Anaknya, di garda rata lagi saya durung tekan gone sudah. Baru keluar sampai sana baru keluar.
berapa kali jepretan, saudara. Itu 6 hari itu ya, handphone Anda tuh full sampai bawa memory card, ganti berapa kali coba. Mah, yo, wingi ngene cedake got neng kono kuwi mah. Gote iki wingi ana tulisane Happy New Year mah 2024. Lampune apik. Ya koyo ngene lah, kurang lebih koyo ngene. Foto saya mah ya. Iya. Begitu Anda pulang jegrek, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai tagihan bulan pertama 1 juta. Anda mulai ketop. Pak, gajimu munggah apa? Yo paling munggah piro? Wong UMK JKI cuma 165.000 munggah yo. Lah awake dhewe munggah piro? Waduh, lha iki piye, Pak? Kira dijumuk 1 juta iki awake dhewe bayare iki piye urusan berikutnya iki? Budgetnya mek cuma 600, sing 400 piye? Ya seperti Alkitab berkata, pinjamlah kepada tetangga Anda. Saudara, kalau Anda tahu jatuhnya di mana, saudara, lebih baik Anda ngaku ke Tuhan, Tuhan, jatuh saya itu di situ, Tuhan. Panci kreditan, kasur kreditan, pakaian dalam kreditan lo banyak, saudara. Anda kan depak itu ya, barang merek banyak, saudara. Cicilan bank itu selalu ditawarkan, cicilan sampai Anda mencicil. Bahkan simbolnya Pegadaian itu apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Saya ngomong sopo, mengatasi masalah tanpa masalah. Jenengnya logo kan supaya tertarik Anda kan. Padahal Anda sudah gadekan cincin kawin, cincin nomor, semua cincinnya tonggo malah digadekan sisan. Aku silih cincinmu kira-kira 2 bulan boleh enggak? Cincinku mbok silih. Lah kan katanya kita saling bantu. Alkitab berkata, ngeri nih mulai Alkitab berkata, ngeri songgone. Ternyata digadeki mengatasi masalah tanpa masalah. Mata kapak itu muncul kalau Anda tuh ngomong terus terang sama Tuhan. Tuhan, aku ini mulai mblenger ya sejak jatuhnya tuh di sana. 2 hari ini saya tiba-tiba tuh ditelepon sama sahabat saya. Ya cukup lama lah enggak kumpul. Saya diajak makan es krim karena saya menjaga kondisi tubuh. Anak beliau makan es krim, istri saya makan es krim, saya cuma minum air putih hangat, saudara. Karena saya tahu nanti kalau saya batuk buyar kabeh, saudara. Dia tuh cerita, aku iki nek mbok hitung-hitung kesalahanku ya miliaran katanya. Saya cuma dengarkan dia ketop. Sekarang aku wis ora ngono-ngono meneh. Kowe ngerti ra? Aku lunga Israel. Ning pesawat ki lunga Israel, baru turun itu bukan pesawat. Duitku hilang. Seharga Porsche Panamera. Bojoku mendelik. Ning tanah suci, duit awake dhewe hilang senilai Porsche Panamera. Utangku akeh katanya. Saya nginum air putih hangat. Tak dengarkan 2 jam. Dengarkan orang itu saudara, penuh perjuangan darah dan daging loh. Saya lihat es krim Linz 2 jam, semua makan es krim saya cuma air putih saudara. Sama makan pizza sidik-sidik. Nggak cukup. Kemarin pagi saya baru hidupkan handphone Sobo saat teduh. 9:30 miss call dari dia. Kok telepon mana apa iki? Lah kok kurang kemarin kelihatannya ya. Tak telepon balik. Aku rumahmu ya. Dari 10:30 sampai jam 1:04 saudara. Saya sampai domblong ini. Ya ampun. Omahmu enak. Enak timbang omahku, padahal rumahnya dia 5 lantai saudara. Rumah saya loh cuma berapa lantai. Dia 5 lantai. Enak nggunanmu dibanding nggunanku. Aku cuma jawab sambil menggoda. Banyak doa bro, banyak doa gitu kan. Anda harus paham mata kapak Anda tuh jatuhnya di mana, saudara. Berdoa sama Tuhan. Apalagi berikutnya, sesuai Alkitab. Di zaman Nabi Nehemia, setiap orang Israel yang punya utang, secara ajaib dihapuskan semua utang-utangnya. Hanya melalui perkataan siapa? Nabi Nehemia. Baca di rumah.
Diomongi ambek Nabi. Wis ora usah dianggap utangnya. Yang mau katakan amin. Ora gendah. Jaluke ora bayar utang kabeh berarti iki. Tapi tidak apa-apa. Kalau disuruh Nabi kan enggak apa-apa, betul kan? Tapi sikap hati tetap bayar loh ya, bukan belandang, bayar. Oke. Berikutnya Mas Sudah. Dan yang paling hebat, Anda tahu Yesus Kristus menyelesaikan utang pajak dengan uang yang muncul dari mulut seekor ikan. Hebat loh. Apalagi Anda akan tahu seorang budak bernama Onesimus yang dihapuskan utangnya kepada Filemon hanya oleh perkataan Rasul Paulus. Saudara, kalau Anda berpikir utangku banyak Pak, saya beritahu namanya mujizat tuh bisa banyak cara. Nanti malam kita belajar. Ada yang menyediakan tempayan-tempayan sampai pinjam punya tetangga. Ada nabi yang ngomongin wis talah lunasi wae utangi wong kuwi. Langsung lunas, wis ora usah bayar. Anda harus mengerti. Harus tahu. Di Ibrani 13 ayat 8 ngomong apa? Bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang mau dapat mujizat keuangan dari Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah dari Tuhan kita. Yang kedua. Apa saudara? Anda harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Anda dan saya, apapun jabatan di kerohanian, baik pendeta maupun belum pendeta, baik jemaat maupun pengerja, baik diaken, nanti 2024 kami akan mentabiskan beberapa diaken, maupun gembala komsel, maupun yang jemaat biasa. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 34 ngomong apa? Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sudah pada fakta bahwa Tuhan telah melakukan mujizat keuangan pada masa lalu, perhatikan, Dia akan melakukannya lagi atas hidup Anda dan saya. Yang Yesus katakan, yes, Tuhan memberikan janji firman-Nya saat ini kepada Anda dan saya, bahwa jika Dia menghapuskan hutang bagi yang lain, pasti, ngomong kiri kanan yang keras, pasti Dia juga akan melakukannya kepada saya. Lebih keras lagi, Dia juga akan melakukannya kepada saya. Yang ketiga, baca yang keras. Anda harus percaya bahwa Tuhan menghendaki Anda mengalami kemerdekaan keuangan. Tuhan itu tidak pengen anaknya kena kutuk, saudara. Tuhan itu ingin anaknya mengalami kemerdekaan. Tuhan menghendaki, saudara. Kalau Anda paham, saudara, Anda harus percaya itu kehendak Tuhan. Kalau enggak mungkin kita sharing pagi ini tepat ibadah sebelum tutup tahun. Temanya pelipat gandaan, orang mungkin. Karena itu Anda harus percaya 2024 Tuhan menghendaki Anda dan saya mengalami kemerdekaan keuangan dan apa saudara? Hidup di dalam segala berkat-Nya. Yang Yesus katakan, yes.
Sekarang saya ajak Anda untuk mengatakan afirmasi ini. Saya tulis, Anda bisa mengganti dengan nama Anda sendiri. Saya tulis nama saya di sana. Coba Anda katakan nama Anda dalam kalimat berikut, tapi Anda mengganti nama saya dengan nama Anda, tapi katakan yang keras, yang kompak. 2, 3. Tuhan mengendaki Gustav Iskandar mengalami kemerdekaan keuangan dan hidup di dalam segala berkatnya. Ulangi yang keras, 2, 3. Tuhan mengendaki mengalami dan hidup di dalam segala berkatnya. Yang setuju katakan yes. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Percayai. Kalau Anda nggak percaya, Anda mau percaya sama siapa? Nunggu bantuan dari yang mana, saudara? Cuman Tuhan. Amin. Sekarang Anda tahu jika Tuhan mengendaki Anda dan saya mengalami kemerdekaan keuangan, Anda harus paham Tuhan juga akan memberikan kepada Anda kuasanya. Ada 2 hal. Itulah kenapa kalau itu sudah kehendak Tuhan, saran saya tenang. Ngomong kiri kanannya, tenang. Tenanglah. Kenapa? Apa yang Allah kehendaki tidak akan bisa dihentikan oleh manusia. Wahyu 3 ayat 8. Kayak wis kehendak Tuhan. Kalau Tuhan angkat itu orang, enggak ada satu manusia pun yang sanggup menurunkannya. Lah ngerti yo ngono kan aku ibadah, ngerti yo ngono kan aku kan ora ngene ngono, ngrungokke kiri, ngrungokke kanan, ra karuan kabeh. Ya salah sendiri dikandani kok. Ora percaya, sampai berbusa-busa lho ngandani ini Saudara. Saya tuh dari gemuk sampai kurusnya kapan ora jelas, gemuk lagi Saudara sekarang. Tenang, apa yang Allah kehendaki tidak akan bisa dihentikan oleh manusia. Loh saya tuh terus terang tuh deg-degan. Nek sampai tahun baru ki hujan koyok tahun lalu. Wih. Tahun lalu yang daftar berapa? 200 lebih berapa? 190 sekian. Yang datang 100 lebih sedikit. Gara-gara hujan banjir. Saya Tuhan. Nek kau mengendaki, tapi cuaca tidak bersahabat. Ya sami mawon toh Gusti bagaimana? Tenang, ora udan. Bu Wike tadi malam kan di tempat saya. Kenapa? Ya kuwi kan 2 hari yang lalu kan hujannya deres. Hari apa berarti ya? Ini hari apa sekarang? Minggu. Jumat malam kan deres kan? Betul ya? Betul ya? Deres kan hujannya kan? Betul ya? Itu handphone saya sudah tak matikan Saudara. Handphone saya loh, Melvin kok miss call kenapa ya? Ditelepon balik, feelingku gak enak iki. Ditelepon balik. Ternyata atapnya Saudara di ruang kerja itu roboh Saudara. Airnya banyak. Saya dicetai Bu Wiko, Melvin sampai nangis. Lah kenapa nangis? Ya enggak tahu, mungkin trauma toh. Tahun lalu di daerah Tanah Masukan kalau hujan kan walaupun jalan sudah ditinggikan, tapi kan kita enggak pernah tahu kan. Iki meneh, ngene meneh, nangis Melvin ini. Yowes, akhirnya bermalam di tempat kami. Saya gandeng Melvin, saya ngajak ngomong, kamu kok nangis kenapa? Takut Bapak Leong. Tak gandeng ke halaman belakang, kamu lihat genteng itu, ya sebelum gentengnya dipasang, dalamnya itu dikasih kayak lemean, anti air. Terus ada itu loh, bajaringannya. Dari bajaringan baru bawahnya plafon. Kalau plafonmu bocor, simple. Siapa yang naik ke atas sehingga sampai genteng itu bocor? Kan bisa kejatuhan mangga, ya toh, kejatuhan apa, maling gitu kan bisa aja tuh. Oh gitu Pak ya? Iya. Dan nek kamu nangis, katanya kamu juara karate. Dan nek kamu nangis terus piye? Mama sing nglindungi siapa? Ya Papa Leong toh. Lah Papa Leong kan tadi malam ketiduran. Kamu jam 1 baru datang jam 1 malam. Papa udah ketiduran. Lain kali jangan nangis, standby karatenya. Ngono, anak kecil tuh Saudara. Lain kali jangan nangis ya. Ya. Saya berdoa Tuhan. Iki baru Jumat loh Saudara Tuhan. Iki nek Setu tambah Minggu wis sembuh wis aku angkat tangan.
Rema itu datang, tenanglah. Apa yang Allah kehendaki tidak akan bisa dihentikan oleh manusia. Yang setuju katakan amin. Siapa yang nanti malam datang, angkat tangan. Soto daging menanti Anda. Oh, malah minggu enak soto loh Pak. Ya itu kan memang idaman saya. Ada dua hal yang dilakukan Tuhan agar Anda mengalami kemerdekaan keuangan. Yang pertama, apa saudara? Janji firman-Nya. Ulangan 28 ayat 12 yang tadi kita baca. Ayo ulangi, baca yang keras. 2, 3. Katakan dengan iman, Tuhan memberikan saya janji firman-Nya. Aku siap sedia. Kalau kan ngomong lo malah menang baik, aku siap sedia. Ada ini diajari malah. Aku siap sedia menerima janji firman-Nya. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, ada dua hal yang dilakukan Tuhan agar Anda mengalami kemerdekaan keuangan. Yang kedua, baca yang keras. Sebentar. Tuhan memberikan Anda kuasanya untuk melakukan perintah firman-Nya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ngomong apa? Baca yang keras. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan kata kuasa dalam bahasa Yunani yaitu dinamis. Artinya kuasa untuk melakukan mujizat, saudara. Yang kedua, kuasa untuk memiliki keunggulan karakter. Perhatikan baik-baik. Orang dikasih mujizat, karakternya parah, batal. Ngisin-ngisini, saudara. Makanya hati-hati ya. Tuhan itu selalu berurusan dengan yang di dalam. Dari dalam akan keluar. Kalau Anda masih ingat berulang kali saya ngomong beberapa bulan yang lalu. From the inside, dari dalam keluar. Orang yang dikasih kuasa melakukan mujizat, pasti dia juga punya kuasa, punya keunggulan karakter. Dia ditekan kayak apapun, dia tetap tenang, saudara. Nggak gampang panik. Dia terima rumor, isu, apa segala macam dari banyak hal. Dia tetap tenang. Dia punya etika. Dia tahu Tuhan ngasih dia keunggulan karakter. Dia cukup diam. Tanya ke Tuhan, aku kok dikatakan ngene iki salahku apa Tuhan? Biarkan saja nak. Ya wis diam. Orang mau ngomong ke Anda cukup senyum. Kalau enggak ngomongin Tuhan, jangan ngomongin lah, percuma diomongkan. Ngomong aja tentang Tuhan, beres. Kalau memang Anda salah, Anda ada hutang nggak bisa bayar, temui. Aku lagi belum ditransfer, belum ada berkat. Tapi aku heran bawa uang cuma segini karena punyanya cuma ini. Minta maaf ya, aku pasti bayar. Aku punya jam tangan, kalau kamu berkenan tak kasihkan kamu. Aku ora butuh jam tangan, aku butuh duit yang bayar. Maafin aku, kalau emang aku ada tak kasih. Walaupun orang itu jengkel karena kita belum bisa bayar, tapi dalam hatinya dia, orang ini gak akan lari.
Saudara ngalami masalah itu pasti. Tapi saat masalah mengencet Anda, pengikut Kristus selalu tampil jadi orang yang punya karakter yang unggul dan bisa diandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau Anda yang pertama punya kuasa melakukan mujizat, Anda punya kuasa untuk punya keunggulan karakter. Yang ketiga, Anda punya kekuatan untuk menerima dan mengelola harta kekayaan. Kalau Anda nggak punya kekuatan untuk menerima dan mengelola harta kekayaan, Anda akan selalu jatuh di area yang sama. Apa Pak? Sugih sithik, gua ya setengah mati. Wis mulai kementu setengah mati, suwo mungkin melaku sampai ndangak ngene. Saya nggak tahu apakah uratnya keceklek apa ya ora jelas. Merasa dirinya tuh lebih tinggi sekali dibandingkan sama yang lain-lain. Biasa aja kali, santai saja. Biasa saja, kalem saudara. Kalau Anda bisa dikasih uang kecil, jujur Tuhan ini buat apa ya? Buat ini nak, baik Tuhan. Anda kan dikasih yang lebih besar, nanti malam kita belajar. Kenapa orang ada yang alami pelipat gandaan, ada orang tidak ngalami pelipat gandaan? Ya karena rak sanggup menerima dan tidak sanggup ngelola harta kekayaan saudara. Tuhan memberikan kuasanya agar Anda bisa jadi saksi Kristus. Lukas 1 ayat 37 ngomong apa? Aku rak sanggup Pak, aku rak lulus SMA ora lulus, ndak punya kemampuan mengelola keuangan. Itu bukan alasan. Dikatakan apa Lukas 1 ayat 37? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda tanya konglomerat yang berhasil kaya raya, yang pendidikan tinggi pun tidak diambil tapi konglomerat. Betul ya? Ada kan, saya nggak berani ngomong banyak, kok ada GR, loh banyak konglomerate. Nek ngono sekolah anakku ora usah sekolah kabeh, ora usah kuliah, sapa ngerti di konglomerat. Loh iki kurang ajar gitu. Kalau dia sudah memang kepepet, gak ada yang bisa membiayai, Tuhan loh berkata di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang itu kalau sampai pendidikan tinggi pun tidak dikenyam, sampai bisa jadi konglomerat, pasti dia punya kuasa melakukan mujizat. Pasti dia punya kuasa, punya karakter yang unggul. Dan pasti saat dia dikasih berkat, dia punya kekuatan menerima dan mengelola harta kekayaan. Kalau enggak mungkin. Anda akan punya kuasa Allah untuk mengalami kemerdekaan keuangan. Karena apa? Baca yang keras. Anda telah mendapatkan janji firman. Tulis baik-baik kapan Anda dapat janji firman. Tanggal 31 Desember 2023. Anda boleh mutung, Anda mau lelah, mau capek, dikejar-kejar dekolektor. Anda mau lelah, bosen melayani Tuhan. Begitu Anda lelah, Anda ingat, kowe kuwi dapat janji firman bahwa Dia menghendaki Anda dan saya terbebas dari hutang. Wake up man, bangun. Ojo leda-ledi, bangun. Nanti malam kita belajar bagaimana sikap orang yang alami tahun pelipat gandaan. Yang kedua, Anda punya kuasa Allah untuk mengalami kemerdekaan keuangan. Karena yang kedua apa? Anda telah mendapatkan janji firman bahwa Dia akan memberikan kuasa dinamisnya agar Anda bisa mengalami kemerdekaan keuangan dan bebas hutang. Tim pujian maju ke depan. Imam musik maju ke depan. Saudara, Natal 2023 kita enggak perlu lagi menempuh perjalanan jauh.
kayak orang-orang Majus naik unta melaku sikil. Waduh banget menunggu juru selamat kita datang. Tapi kita dapat mencari dia di tengah kesibukan kita sehari-hari. Hanya dengan waktu yang sangat simpel, meluangkan waktu saat kita bersaat teduh, saudara. Yang kita khususkan untuk menyembah dia. Nanti malam Anda hadir, jangan cuma nunggu firman-Nya, saudara. Banyak orang kira sadar, datang cuman ngenteni firman dan doa berkat terus mulih. Dia tidak sadar, rema itu didapat. Saya mendapatkan banyak hal. Sudah berjam-jam sebelum ibadah dimulai. Bukan saat saya membawakan firman baru dapat rema. Bukan. Banyak orang lupa saat teduhnya. Banyak orang gak dapat janji firmannya. Dipatok sama burung-burung gagak. Burung-burung di udara ngambil berkat Anda. Kalau orang tua dulu ngomong, makan dihabiskan, nanti makanmu dipatok ayam gitu kan. Sama saudara, orang gak dapat apa-apa karena meremehkan sesuatu yang kecil yang Tuhan ingin ngomong sama Anda dan saya. Mari kita buka ayat terakhir, Daniel 6 ayat 11 ngomong apa? Daniel 6 ayat 11 ngomong apa? Baca yang keras. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kamar saudara, bukan di gereja pas jam firman. Ora, di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Baca yang keras. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang yang menerima janji firman-Nya adalah orang yang punya karakter apa? Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kasih aku janji firman, aku bawa lututku selalu menyembah-Mu. Karena ini aku yang punya. I can do nothing kalau bukan Engkau yang memberikan aku kemurahan dan kuasa. Mari kita bangkit diri sama-sama. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Angkat hatimu sembah Dia, saudara. Kita nyanyi sama-sama. Terima kasih Tuhan,
Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan dari hatimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Musik mainkan dengan lembut, saudara. Kalau hari ini Tuhan berjanji memberikan firman-Nya buat Anda dan saya, maka dengan cara Tuhanlah kita sanggup keluar dari semua hutang-hutang kita. Hanya dengan cara Tuhanlah kita sanggup keluar dari kutuk kemiskinan. Hanya dengan cara Tuhanlah kita sanggup mengalami kemerdekaan keuangan. Berbahagialah saudara. Tidak banyak orang diberi kesempatan yang sama. Tidak banyak orang dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau Anda pagi ini Anda menerima sesuatu yang mendalam di dalam rohmu. Pagi ini taruh hatimu, taruh tangan kananmu di dada. Ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan roh Anda dan saya untuk tunduk dalam otoritasnya, saudara. Karena enggak ada solusi yang lain. Anda bisa ngalami yang namanya kemerdekaan keuangan, ngalami kutuk kemiskinan, keluar dari kutuk kemiskinan. Itu semua karena anugerahnya. Izinkan saya berdoa buat Anda yang menaruh tangan kanan Anda di dada. Angkat dua tangan tinggi-tinggi, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini nanti Tuhan, kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Bahkan nanti malam saya akan berusaha Tuhan datang dengan roh yang spirit yang kuat. Mempersiapkan untuk menerima perjamuan kudus nanti malam. Dan juga menerima pengurapan daripada-Mu Tuhan. Ini kami, solusi keluarga kami hanya daripada-Mu. Dan kami percaya semua janji-Mu adalah ya dan amin. Amin. Mari kita tutup firman pada pagi hari ini dengan doa Bapa kami. Kita doa Bapa kami yang keras, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kita duduk sebentar, kita akan dengarkan pengumuman.
Iya Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dapat melambaikan tangan. Oh, kakak sudah ya, baik, ya terima kasih. Mari kita bangkit diri sama-sama. Persiapkan persembahan buat Tuhan. Tanya sama Roh Kudus berapa yang harus dipersembahkan. Saudara, saya tiap hari selalu berdoa, tidak pernah tidak mendoakan Anda baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Saya selalu ada dalam doa saya, berkati jemaat ini Tuhan. Buat dewasa dan diberkati Tuhan. Maka saya percaya kalau janji itu Anda terima, tahun 2024 akan menjadi tahun melipat gandaan yang tidak pernah Anda pikirkan sama sekali. Dan itu yang akan datang dalam kehidupan Anda dan saya, yang juga katakan amin. Mari angkat persembahan kita. Bagi Anda yang transfer ataupun dengan QRIS, Anda bisa angkat tangan saja. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Amin. Apapun yang Kau minta Bapa, hati kami, apapun yang Kau minta tubuh, jiwa dan roh kami, harta kami persembahkan kepadamu. Biarlah Kau sucikan dan kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Dan biarlah semua yang kami tabur dan tuai menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, terimalah berkat Tuhan ini dengan mengangkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan binari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Yes. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan kemurahan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Yes. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Amin. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan dicintai, dibentuk dan dikasihinya. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Merry Christmas, Happy New Year buat semuanya. Tuhan memberkati.